Selamat datang kembali bersama saya, Riyadi Andaka. Kali ini kita akan membahas mengenai pertemuan ketiga, manajemen perubahan gitu ya. Pada buku Robin itu ada di chapter 6 ya. Ini mohon maaf ini ada salah nih. Bukan chapter 3 tapi chapter 6. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai faktor baik dari dalam maupun dari luar mengenai perubahan, kemudian proses perubahan sendiri, area perubahan, mengelola perubahan hingga disruptif inovasi ya. Nah, perubahan. Kenapa manusia butuh berubah? Karena tadi manusia perlu berubah sesuai dengan tuntunan perubahan itu sendiri. Nah, perubahan itu mengandung makna tadi beralihnya dari keadaan sebelumnya menjadi keadaan setelahnya. Transisi dari kondisi awal hingga kondisi kemudian melakukan transformasi merupakan salah satu sasaran dari manajemen perubahan, di mana manajemen perubahan merupakan tadi mengupayakan agar proses transformasi tersebut berlangsung dalam waktu relatif cepat dengan kesulitan seminimal mungkin. Jadi yang dimaksud manajemen perubahan kan kalau kemarin kita manajemen itu mengatur gitu ya. Jadi mengupayakan agar proses transformasi perubahan berlangsung dalam waktu relatif cepat dengan kesulitan seminimal mungkin. Makanya perubahan itu perlu di manage gitu ya. Nah, faktor perubahan itu bisa berasal dari dalam dan luar. Nah, faktor dari luar merupakan faktor yang berada dari luar organisasi sendiri gitu ya. Jadi faktor dari luar organisasi itu apa ya? Kita bisa menghitung misal atau bisa pakai SWOT gitu ya, menghitung faktor eksternal apa aja sih gitu ya. Tapi rata-rata faktor eksternal itu berkaitan dengan misal adanya peraturan baru, lalu adanya keinginan dan kebutuhan konsumen gitu ya, kemudian adanya teknologi dan adanya perubahan ekonomi gitu ya. Misal kalau dulunya kita masih pakai cara cash, sekarang menghindari adanya transaksi cash atau cashless gitu ya. Internal ini berasal dari dalam organisasi tersebut, bisa dikarenakan karena adanya strategi organisasi baru, kemudian perubahan komposisi dalam tenaga kerja, misal mana yang pakai mesin dan tidak gitu, otomatis komputerisasi gitu ya, peralatan baru, kemudian adanya kita perlu mengubah sikap karyawan gitu ya supaya lebih ke mindsetnya, misal dari dulu kerjanya offline gitu ya ke online gitu ya, itu bukan faktor perubahan dari dalam. Nah, proses perubahan sendiri itu ada 3, jadi dari unfreezing gitu ya, kemudian pencairan, kemudian di sini kita dibilang pencairan itu kalau kita pertama kita mencairkan sesuatu yang perlu dikelola gitu ya. Jadi dibilangnya dari status quo kita mau unfreezing kan gitu ya, kan sebelumnya masih status quo gitu ya. Jadi di sini kita akan melakukan unfreezing tanpa pembekuan itu ya, dapat dianggap sebagai persiapan untuk perubahan dibutuhkan. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kekuatan pendorong gitu ya. Makanya dibutuhkan kekuatan untuk melakukan tadi pencairan. Di sini kita akan menciptakan kebutuhan akan perubahan, lalu meminimalisasi tantangan terhadap perubahan. Kemudian setelah dari status quo tadi kita melakukan pencairan ya, unfreezing gitu ya. Nah, di sini kita mulai melakukan pengubahan. Nah, di pengubahan kita mulai mengubah orang-orang gitu, mengubah tugas-tugas, mengubah struktur, kita mulai memasukkan teknologi gitu ya. Nah, ini fase di saat pengubahan. Kemudian setelah tadi kita ubah, kita masukkan apa yang kita perlu ubah, kita melakukan freezing kembali gitu ya, membekukan kembali. Nah, ini memperkuat hasil-hasil, mengevaluasi hasil-hasil, membuat modifikasi yang konstruktif gitu ya. Jadi langkah terakhir ini kita melakukan tadi perubahan tadi bisa bertahan enggak. Jadi situasi baru tadi dibekukan kembali agar dapat bertahan lama. Kecuali jika langkah terakhir ini dilakukan ada peluang kuat bahwa karyawan akan kembali ke keadaan kesembuhan lama.
yaitu cara lama dalam melakukan sesuatu. Itu berarti ada yang salah ketika fase pengubahan ya. Mungkin ada banyak kekuatan yang bercoba bertahan gitu ya, karena memang proses perubahan itu tidak bisa langsung seperti membalikkan telapak tangan itu ya. Jadi butuh waktu gitu ya. Makanya pertama kita melakukan fase pencairan tuh ya bisa dikatakan sosialisasi gitu ya. Kita sosialisasi, kita lakukan negosiasi, kita apa sih butuhnya, baru kita masukkan pengubahan gitu ya, teknologi, struktur. Nah baru setelah udah biasa baru kita lakukan kembali gitu ya. Nah itu proses perubahan. Nah area perubahan sendiri dibagi jadi 3, ada strategi gitu ya, kemudian struktur, kemudian teknologi, dan lalu orang. Nah di strategi ini sebagaimana konsep strategi itu kan kita bisa melakukan strategi bersaing gitu ya, atau kompetisi. Nah di strategi bersaing ini kita bisa jadi strategi keunggulan bersaing, lalu kita bisa melakukan diferensiasi gitu ya, kita bisa melakukan fokus gitu. Di strategi bersaing kan ada strategi cost leadership gitu ya, diferensiasi, fokus, itu nanti dipelajari di pelajaran manajemen strategi gitu ya. Kemudian strategi, kita menerapkan strategi kerjasama, kita merger mungkin dengan yang lain ya, misal antara Grab gitu ya dengan UFO gitu, atau dengan UFO dengan bank gitu ya, atau dengan merchant mana, itu kerjasama. Kemudian mengadakan kompetisi dan kerjasama, misal antara Daihatsu dan Toyota ya, bikin mobil ras itu ya, ras sama Terios gitu ya. Itu salah satu bentuk-bentuk strategi. Karena tadi kegagalan untuk mengubah strategi itu ketika keadaan menentukan dapat merusak kesuksesan perusahaan. Makanya strategi area perubahan yang strategi itu sangat penting. Kapan kita bertahan, kapan kita ekspansif gitu ya. Kemudian area perubahan struktur. Di struktur ini ditentukan oleh bagaimana pekerjaan diselesaikan dan siapa yang melakukannya. Manajer dapat mengubah satu atau kedua komponen struktural ini. Nah, di struktur ini bisa saja dilakukan membentuk tim baru gitu ya, lalu bikin organisasi baru, atau bahkan merger organisasi gitu ya. Kemudian membentuk standar prosedur yang baru gitu ya. Nah kita mulai masukkan aturan prosedur di struktur. Kemudian area perubahan teknologi, seperti tadi bilang, teknologi mulai memasukkan peralatan, alat gitu ya, metode baru. Kita menggunakan sesuatu yang otomatis gitu, atau komputerisasi. Kemudian yang terakhir yaitu area perubahannya orang. Nah orang ini memang yang diharapkan dari perubahan pada manusia itu sikap gitu, behavior itu ya, harapan, persepsi, perilaku gitu. Jadi manusia misal kalau yang sekarang ini di situasi COVID ya pengennya bekerja dari rumah online tapi tetap produktif, gimana caranya gitu ya. Maka perlu kesadaran gimana memperkenalkan teknologi atau mendekatkan teknologi dengan kita. Itu bisa melalui kursus online dan lainnya gitu ya. Nah kemudian di bahasan keempat, mengelola perubahan. Mengelola perubahan ini di bukunya itu ada organizational development. Nah kalian bisa belajar di organization development. Di situ gimana menjaga hubungan kerja interpersonal yang lebih efektif. Nah pengembangan organisasi merupakan sebagai suatu usaha terencana ya, sistematis, terorganisasi, dan lebih kolaboratif antara prinsip pengetahuan tentang perilaku dan teori organisasi gitu ya. Menurut Robin, usaha pengembangan organisasi pada umumnya diarahkan pada 2 tujuan akhir, yaitu peningkatan efektivitas organisasi dan peningkatan kepuasan anggotanya. Nah dalam buku Robin tuh, hubungan kerja interpersonal yang lebih efektif dapat diperoleh melalui 5 hal ya, misal pelatihan sensitivitas. Nah di sini kita mulai mengubah perilaku melalui interaksi kelompok yang tidak terstruktur. Lalu membangun tim building gitu ya, membantu anggota tim mempelajari bagaimana masing-masing berpikir dan bekerja.
lalu pengembangan antar kelompok gitu ya, mengubah sikap, stereotip dan persepsi yang dimiliki kelompok kerja satu dengan yang lain. Lalu konsultasi proses, di sini konsultan luar membantu manajer memahami bagaimana proses interpersonal mempengaruhi cara kerja dilakukan di situ supaya proses berjalan. Nah, yang terakhir memang umpan balik survei. Nah, di sini ketika semua sudah dilaksanakan, bagaimana feedbacknya gitu ya? Apakah puas? Apakah ada yang perlu disempurnakan? Nah, itu merupakan suatu cara mengolah perubahan melalui organization development gitu ya. Nah, kemudian cara mengolah perubahan juga bisa dilakukan dengan cara melakukan pendidikan dan komunikasi. Di sini kita membantu karyawan melihat logika upaya perubahan dan mengasumsikan bahwa adanya banyak perlawanan terletak pada informasi yang salah. Jadi bisa terjadi adanya miskomunikasi atau adanya gap informasi sehingga pesannya maksudnya perubahan itu bagus ya dibilang jelek, makanya butuhnya pendidikan itu ya. Kemudian partisipasi. Nah, di sini kita mengajak melibatkan orang secara langsung sehingga mereka dapat mengekspresikan maunya apa gitu ya. Kemudian meningkatkan kualitas proses dan meningkatkan komitmen karyawan terhadap keputusan akhir. Jadi ketika pilihan itu yang diambil maka ya harus komitmen gitu ya. Kemudian fasilitasi dan dukungan. Nah, di fasilitasi dan dukungan ini membantu karyawan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang terkait dengan upaya perubahan. Nah, bantuan ini bisa tadi ada konseling karyawan, terapi, kita berikan keterampilan baru, kita berikan cuti. Misal, wah, kalau dulu masa di kementerian misal merubah dari tanda tangan dari kehadiran menggunakan tanda tangan menjadi kehadiran menggunakan mesin otomatis, itu fasenya lama itu ya. Jadi kesadarannya butuh gitu ya. Jadi tidak langsung berubah gitu ya. Kemudian dalam mengelola perubahan kita bisa melakukan negosiasi. Nah, negosiasi ini lebih sifatnya pertukaran suatu yang bernilai gitu ya dengan kaum yang resisten itu ya, dengan kesepakatan untuk mengurangi resistensi terhadap upaya perubahan. Biasanya kita melakukan negosiasi kepada golongan yang lebih major gitu ya, yang berkuasa gitu ya. Jadi gimana kita bisa memasukkan perubahan, sedangkan si mayor ini dia mau menerima gitu ya. Misal kalau dulu kita melakukan mesin absen otomatis gitu ya, nanti akan diberikan tunjangan lebih atau tidak boleh menerima honor tim gitu ya, atau honor tim kecilkan salary jadi single tapi jumlahnya besar. Itu bukan negosiasi gitu ya. Misalnya ada organisasi-organisasi yang kalau di pemerintahan itu ada yang banyak belanja honornya gitu ya di luar belanja pegawai gitu ya. Itu kadang negosiasi ini dulu pernah gitu juga di pemerintahan gitu. Itu bukan suatu cara melakukan kesepakatan ya untuk mengurangi resistensi tadi supaya mulai merubah perilaku gitu ya. Kemudian manipulasi dan kooptasi. Nah, ini manipulasi dan kooptasi ini ya bisa mirip juga dengan negosiasi, karena di sini ada upaya tersebut untuk mempengaruhi orang lain gitu ya. Tentang perubahan tersebut menarik, membuat perubahan seolah-olah lebih menarik meskipun ya kadang ya hitam putih gitu ya. Ini misal Bapak harus menggunakan pembayaran digital. Pembayaran digital ya syaratnya apa, misal harus pakai KTP, akhirnya akses kita terbuka gitu ya. Kita bisa pembayaran atau kita bisa memperoleh diskon kalau misal menggunakan pembayaran jenis tertentu. Nah, itu ya memang kadang perlu kita melakukan upaya-upaya untuk mengaruhi dengan memberikan sesuatu yang manis gitu ya, tapi dalam rangka perubahan itu ya, karena kan tujuan perubahan itu kan tadi mencapai tujuan organisasi. Nah, apabila dari pendidikan sudah dilakukan, partisipasi sudah dilakukan, fasilitasi dan dukungan sudah dilakukan, negosiasi sudah dilakukan, lalu manipulasi dan kooptasi sudah dilakukan, langkah terakhir yaitu dengan paksaan. Nah, ini paksaan ini biasanya menggunakan ancaman langsung atau kekerasan terhadap para penentang atau penolak perubahan. Misalnya kalau sekarang kan yang nggak memakai masker harus di rumah gitu ya.
atau didenda itu tadi dengan paksaan gitu ya. Nah, sekarang yang inovasi yang disruptif. Nah, inovasi yang disruptif itu merupakan kalau bahasanya inovasi yang mengganggu. Jadi yang mengganggu ini sebenarnya pertama kali dicetuskan oleh Clayton ya dan Joseph Bauer di Disruptive Technology Catching the Wave di jurnal Harvard tahun 95, di mana disebutkan organisasi besar atau mapan yang sangat menguntungkan itu akan mengalami dilema itu ya, karena dia akan memiliki kerugian terbesar dengan adanya inovasi yang mengganggu ini, terutama di awal. Biasanya berlaku untuk pasar yang baru muncul, karena inovasi yang disruptif adalah inovasi yang membantu menciptakan pasar baru, mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada, dan pada akhirnya menggantikan teknologi terdahulu tersebut. Seperti waktu dulu kita lihat BlackBerry, kemudian dengan adanya Android, karena tidak mau bersaing akhirnya Android menguasai pasar dan mengukurkan BlackBerry yang waktu itu jaya-jayanya gitu ya. Nah, inovasi disruptif ini mengembangkan suatu produk atau layanan dengan cara yang tak diduga pasar, umumnya dengan menciptakan jenis konsumen berbeda pada pasar yang baru dan menurunkan harga pada pasar yang lama. Ya, seperti dulu antara ojek pangkalan dengan ojek online gitu ya. Nah, sekarang ini kan orang lebih mudah dengan ojek online gitu ya. Jadi melihatnya perubahan itu akhirnya mau nggak mau yang dulunya masih pakai cara konvensional seperti kayak taksi merek Blue gitu kan, akhirnya dia kerjasama masuk ke misal aplikasi tertentu gitu ya. Jadi dia menggunakan aplikasi yang online yang sekarang karena memang kan marketnya dia besar gitu ya, nggak mungkin dia akan mau masuk ya. Kalau mau survive ya akhirnya mencoba bernegosiasi. Kalau tadi kan bilangnya strateginya kita kompetisi namun kerjasama gitu ya. Nah, berikut adalah contoh-contoh disruptif inovator gitu ya. Ada compact disc, disruptornya siapa? Apple iTunes gitu ya. Dulu kan masih banyak CD, sekarang banyak udah dijual di Apple iTunes gitu ya. Atau misal dulu banyak taksi ya, terus ada Uber gitu ya. Meskipun Uber sekarang udah nggak ada di Indonesia ya, ada Grab, Gojek gitu ya. Nah, itu beberapa contoh mengenai inovasi yang disruptif. Oke, sekian dulu penjelasan mengenai manajemen perubahan. Semoga kalian memahami makna perubahan, mengapa harus di manage, karena tadi banyak hambatan ketika mengalami perubahan, makanya kita perlu memanage perubahan tersebut. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.